Aku mungkin membencinya. Itulah yang selalu aku bisikkan dalam hatiku. Dan hampir sepanjang perjalanan kami. Meskipun aku telah menikah dengannya, tapi aku tidak pernah benar-benar menyerahkan hatiku padanya. Karena tidak didasari dengan rasa cinta. Menikah karena paksaan orang tua, membuat aku membenci suamiku sendiri. Walaupun menikah karena terpaksa, tapi aku tak pernah menunjukkan sikap benciku kepada suamiku. Dan meskipun aku membencinya, aku tetap melayaninya sebagaimana tugas istri kepada suami. Aku terpaksa melakukan semuanya, karena aku tak punya pegangan lain. Beberapa kali muncul keinginanku untuk meninggalkannya, tapi aku tak punya kemampuan finansial dan dukungan dari siapapun termasuk kedua orang tuaku. Dan kedua orang tuaku sangat menyayangi suamiku itu, karena menurut mereka, suamiku itu adalah sosok laki-laki yang sempurna untuk putriku satu-satunya. Selama menikah, aku menjadi istri yang teramat manja. Aku lakukan segala hal sesuka hatiku. Suamiku juga memanjakanku sedemikian rupa. Aku juga tak pernah benar-benar menjalankan tugasku. Sebagai seorang istri, aku selalu bergantung padanya, karena aku menganggap bahwa hal itu memang sudah seharusnya. Suamiku memberikan kebahagiaannya untukku dan anakku. Setelah apa yang telah dia lakukan padaku, aku telah menyerahkan hidupku padanya. Sehingga tugasnya lah untuk membuatku bahagia dengan cara menuruti semua keinginanku. Sebagai istri yang wajib membahagiakan diriku. Di rumah kami, akulah ratunya. Dan tak ada seorang pun yang berani melawan. Jika ada sedikit saja kesalahan, aku pasti selalu menyalahkan suamiku. Aku tidak suka ketika dia meletakkan handuknya yang basah di atas tempat tidur. Aku juga sebel melihat dia meletakkan sendok bekas mengaduk susu di atas meja, sehingga meninggalkan bekas lengket. Aku benci ketika dia memakai laptopku meski itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Aku marah jika dia menggantungkan bajunya di gantungan bajuku. Aku juga marah ketika dia memakai pasta gigi tanpa menutupnya dengan rapi. Aku marah jika dia menelponku berkali-kali ketika aku sedang bersama temanku. Tadinya, aku memilih untuk tidak ingin memiliki anak. Meskipun aku ibu rumah tangga yang tak bekerja, tetapi aku tak mau mengurus anak. Awalnya dia mendukung, dan aku melengkapi dengan pil. Tapi rupanya, dia menyembunyikan keinginannya begitu dalam. Sampai suatu hari, aku lupa minum pil KB. Dan meskipun dia tahu, tetapi dia tetap membiarkannya. Agar aku bisa memiliki keturunan darinya dan aku baru menyadari setelah lebih dari 4 bulan. Setelah tahu suamiku aku lupa tidak minum pil. Dan aku selayaknya melayani suami karena kewajiban seorang istri. Setelah 4 bulan tak terasa aku terasa mual dan seakan terasa berat badanku serasa bertambah. Seharian makan tidak enak dan aku merasakan pusing. Setelah itu suamiku bertanya kepadaku, "Kenapa sayang?" Dan aku menjawab seharian aku terasa mual dan pusing. Lalu suamiku berkata, "Ayo kita periksakan ke dokter." Lalu aku menuruti suamiku, tetapi dengan rasa ingin marah. Karena aku tahu bahwa aku sedang hamil. Lalu berangkatlah ke dokter. Setelah keperiksakan, dokter berkata, "Selamat ya Bapak, Ibu. Anda akan dikaruniai seorang anak." Lalu aku sengaja terkejut. Apa? Aku hamil. Setelah itu aku sedikit marah tetapi semua itu karena kesalahan diriku sendiri karena lupa minum pil KB. Semenjak kehamilan semua yang mengurus pekerjaan rumah adalah suamiku dan tidak pernah sama sekali aku mengerjakannya. Setelah 9 bulan berlalu, aku melahirkan seorang anak kembar lelaki dan perempuan. Setelah kehamilanku aku selalu merawat tubuhku agar tetap terlihat cantik. Hari demi hari telah berlalu. Suatu hari aku pergi ke salon untuk mempercantik diriku. Karena itu adalah hobiku ke salon untuk mempercantik diri. Setelah pergi ke salon ternyata di sana ada teman sekelasku. Sewaktu di sekolah setiap harinya selalu ingin bersaing. Dan sewaktu di salon aku memperlihatkan diriku. Meskipun sudah memiliki anak. Aku tidak ingin kalah dan ketinggalan kecantikanku. Karena emang tubuh dan bodiku masih seperti dulu. Setelah selesai merias diri aku pergi ke tempat pembayaran dan aku mengambil uang yang ada di dalam tas yang aku bawa. Lalu aku merogohnya ternyata dompetku tidak ada di dalamnya. Padahal kemarin masih ada. Tidak berselang lama sang kasir bertanya, "Ada apa Bu?" Dengan wajah gelisah. "Tidak ada apa-apa." Lalu aku dengan wajah marah aku mengambil teleponku dan menelepon suamiku. "Halo," suamiku menjawab, "Ada apa sayang?" Lalu aku menjawab, "Mana uang yang ada di dompetku?"
Apakah kamu mengambilnya? Dan suamiku menjawab, iya sayang. Kemarin anak minta jajan lalu aku ambil dari dompetmu. Dan aku lupa menaruh kembali ke dalam tas. Lalu aku marah dengan berkata kasar. Ambil sekarang dompetnya. Dengan marah, aku mengomelinya. Dan dengan berkata kasar, kututup telepon itu tanpa menunggunya selesai berbicara. Tak selang beberapa lama kemudian, handphoneku berbunyi. Ternyata suamiku menelpon balik dan meski masih kesal, aku pun mengangkatnya dengan setengah membentak. Ada apa? Dia menjawab, sayang, aku pulang sekarang. Aku akan ambil dompetmu dan aku akan mengantarkannya padamu. Kamu sekarang ada di mana? Aku pun langsung menyebut nama salon dan tanpa menunggu jawaban terlalu lama aku langsung menutup teleponku. Kemudian, aku berbicara dengan pemilik salon dan mengatakan bahwa suamiku akan datang dan akan aku bayar tagihanku. Pemilik salon mengatakan, kamu bisa membayar tagihanmu nanti atau besok jika kamu kesini lagi. Tetapi karena sudah merasakan malu sama teman sekaligus musuhku. Sewaktu di sekolah dahulu karena ketinggalan dompet. Yang membuatku merasa gengsi karena berhutang. Hujan pun turun. Aku melihat keluar dan berharap mobil suamiku segera sampai. Waktu pun telah berlalu dan berganti jam. Aku semakin tak sabar dan gelisah. Sehingga aku menelpon suamiku. Tapi tak ada jawaban meskipun sudah berkali-kali aku telpon. Padahal biasanya, hanya 2 kali berdering teleponku sudah diangkatnya. Aku mulai merasa kesal dan semakin marah. Akhirnya, teleponku diangkat setelah beberapa kali aku mencoba. Ketika aku belum sempat membentaknya, terdengar suara seseorang yang belum pernah aku kenal dari telepon suamiku. Aku terdiam beberapa saat sebelum lelaki asing tersebut memperkenalkan diri. Orang itu berkata, "Selamat siang Ibu. Apakah Ibu betul istri dari Bapak Aldo?" Ku jawab pertanyaan itu dengan segera. "Iya Bapak." Lelaki asing itu ternyata seorang polisi. Dia memberitahuku bahwa suamiku telah mengalami kecelakaan. Yang saat ini dia sedang dibawa ke rumah sakit. Saat itu, aku hanya terdiam dan hanya menjawab terima kasih Bapak. Seketika itu telepon ditutup, aku berjongkok dengan bingung. Dan tanganku masih menggenggam erat handphone dan seketika itu pegawai salon mendekatiku lalu bertanya, "Ada apa Bu? Apa yang terjadi?" Saat itu, wajahku pucat pasif. Entah bagaimanapun juga aku harus sampai di rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, tahu-tahu seluruh keluargaku hadir di sana dan menyusulku. Aku yang hanya terdiam 1000 bahasa tanpa berkata apapun dan menunggu suamiku yang sudah ada di depan ruangan unit gawat darurat. Saat itu, aku tak tahu harus melakukan apa. Karena selama ini dialah yang mengurus dan melakukan segalanya untukku dan anak-anakku. Setelah menunggu beberapa jam, tepat ketika kumandang azan maghrib. Seorang dokter keluar dan menyampaikan berita tersebut kepadaku. "Maaf Ibu. Suami Ibu telah tiada." Seorang dokter keluar dan menyampaikan berita tersebut kepadaku dan keluargaku. "Maaf Bapak Aldo telah tiada. Dan suamiku meninggal bukan karena kecelakaan itu sendiri, tetapi ada serangan jantung yang menyebabkan kematiannya." Selesai mendengar kabar itu, dan aku marah sibuk menguatkan kedua orang tuaku dan orang tuanya. Yang seketika itu kedua orang tuaku merasakan shock mendengar kepergian suamiku. Dan aku sama sekali tidak merasakan penyesalan akan kepergian suamiku. Air mataku tidak setetes pun yang keluar dari kedua mataku. Aku sibuk menenangkan ayah, ibu, dan mertuaku. Dan anak-anakku yang merasa terpukul memeluk erat tubuhku, tetapi kesedihan itu tak mampu membuatku sama sekali menangis dan bersedih atas kepergiannya. Ketika jenazah itu dibawa ke rumah, dan aku duduk di hadapannya. Aku termenung menatap wajah suamiku. Tak berselang lama aku menyadari, bahwa baru kali ini aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas. Ku dekati wajahnya, dan kupandangi dengan seksama. Di saat itulah dadaku terasa sesak, teringat apa yang sudah dia lakukan untukku selama 10 tahun dengannya. Ku sentuh perlahan wajahnya yang telah dingin, dan ku sadari inilah yang pertama kalinya. Aku dengan tulus menyentuh wajahnya, yang dulu selalu dihiasi dengan senyuman hangat. Air mataku dengan seketika merebak di wajahku, mengelaburkan pandanganku. Aku berusaha untuk mengusap, agar air mataku agar tak terhalang tatapan terakhirku padanya. Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya. Agar kenangan manis tentang suamiku tak berakhir begitu saja. Tetapi bukannya berhenti, air mataku semakin deras membanjiri kedua pipiku. Peringatan dari imam masjid yang mengatur prosesi pemakamannya, semakin tak mampu membuatku berhenti menangis. Aku berusaha menahannya,
Tetapi rasa di dadaku semakin sesak, mengingat apa yang telah aku perbuat padanya. Ketika itu terakhir kali kami berbicara. Aku teringat, betapa aku tak pernah memperhatikan kesehatannya. Aku hampir tak pernah mengatur makannya. Padahal dia selalu mengatur apa yang aku makan. Dia memperhatikan obat dan vitamin yang aku konsumsi, terutama di saat aku mengandung dan setelah melahirkan. Dia tak pernah merasakan lelah untuk mengingatkanku agar makan yang teratur. Bahkan terkadang menyuapiku kalau aku sedang malas makan. Aku tak pernah tahu apa yang dia makan, karena aku tak pernah bertanya. Bahkan aku tak tahu apa yang dia sukai dan tidak disukai. Hampir seluruh keluargaku tahu bahwa suamiku penggemar mie instan dan kopi pahit. Dadaku terasa sesak mendengarnya, karena mungkin aku tak tahu apa yang dia inginkan dan mungkin ia terpaksa setiap hari makan mie instan. Karena aku hampir tak pernah membuat masakan untuknya. Aku hanya memasak untuk anak-anak dan diriku sendiri. Aku tak pernah peduli apakah dia sudah makan ataupun belum ketika pulang kerja. Dia bisa makan masakanku hanya kalau masih tersisa. Hampir setiap hari pulang larut malam karena jarak dari kantor dan rumah sangat jauh. Dan aku tak pernah mau menuruti permintaannya untuk pindah rumah dekat dengan kantornya, karena aku tak mau jauh-jauh dari temanku. Di saat pemakamannya, aku tak mampu menahan diri lagi. Aku sampai pingsan ketika melihat tubuhnya menghilang bersama onggokan tanah yang menimbun. Aku tak tahu apapun sampai aku terbangun di tempat tidur kamarku. Aku terbangun dengan rasa sesal yang memenuhi rongga dadaku. Keluarga besarku membujukku dengan sia-sia. Karena mereka tak pernah tahu mengapa aku begitu terluka kehilangan suamiku. Hari-hari setelah kepergiannya, bukanlah kebebasan seperti apa yang kuinginkan. Tetapi aku malah terjebak dalam keinginanku untuk ingin bersamanya. Di hari-hari awal kepergiannya, aku termenung memandangi piring yang ada di meja makanku. Ayah, ibu, dan mertuaku membujuk untuk aku makan. Tetapi yang kuingat adalah di saat suamiku membujukku makan ketika aku malas makan. Ketika aku lupa membawa handuk saat mandi, aku pun berteriak memanggilnya seperti biasa. Dan ketika itu malah ibuku yang datang. Aku berjongkok di dalam kamar mandi berharap suamiku yang datang. Kebiasaanku yang sering menelponnya ke kantor. Ketika aku tidak bisa melakukan sesuatu di rumah, membuat teman kerjanya kebingungan menjawab teleponku. Setiap malam, aku menunggunya di kamar tidur dan berharap, esok pagi aku terbangun dengan sosok suami di sebelahku. Dulu aku begitu kesal bila tidur mendengar suara dengkurannya. Tetapi sekarang, aku sering terbangun karena rindu ingin mendengarnya kembali. Dulu aku kesal karena dia sering membuat berantakan di kamar tidur kami. Tetapi kini aku merasakan kamar tidur kami terasa kosong dan hampa. Dulu aku begitu kesal jika dia selalu memakai laptopku tanpa mematikannya. Sekarang aku memandangi laptop, dan mengusapnya berharap bekas-bekas jarinya masih tertinggal di laptopku. Dulu aku paling tidak suka dia membuat kopi tanpa alas piring di meja. Sekarang yang tersisa hanyalah kenangan di waktu sarapan pagi dan terakhir tidak bisa ku hapus kenangan bersama MU, remote televisi yang biasanya sering disembunyikannya. Sekarang dengan mudah kutemukan, meski aku berharap mengganti dengan kehilangannya. Semua kebodohan itu baru aku sadari, bahwa dia sangat mencintaiku dan aku telah terkena panah cintanya. Aku juga marah pada diriku sendiri, meskipun semua terlihat normal walaupun dia sudah tiada. Aku juga marah, karena baju-bajunya masih ada di lemari yang baunya membuatku merindukannya. Aku marah, karena aku tak bisa menghentikan semua penyesalanku. Aku marah, karena tak ada lagi yang membujukku agar tenang. Tak ada lagi yang mengingatkanku sholat. Meskipun kini kulakukan dengan ikhlas. Aku sadar bahwa sholat bisa tak tuju permintaan maafku karena aku ingin minta maaf kepada suamiku yang telah tiada. Dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah menyia-nyiakan suami yang dianugerahkan kepadaku sebagai jodohku. Dan meminta ampun karena telah menjadi istri yang tidak baik kepada suami. Yang begitu sempurna. Sholatlah yang mampu menghapus lukaku sedikit demi sedikit. Cinta yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepadaku dengan begitu banyaknya perhatian dari keluarga besarku. Dan teman-temanku yang selama ini aku bela-belain, hampir tak pernah menunjukkan batang hidungnya setelah kepergian suamiku. 40 hari setelah kematiannya. Keluarga mengingatkanku untuk bangkit dari keterpurukan. Masih ada 2 anak yang menungguku dan harus kuhidupi. Kembali, rasa bingung merasuki pikiranku. Selama ini aku hanya tahu beres dan tak pernah bekerja. Semuanya itu dilakukan oleh suamiku. Dan berapapun besarnya gaji yang diterima selama ini, aku tak pernah peduli. Yang kupedulikan, hanyalah jumlah rupiah yang dia transfer ke rekeningku.
yang kupakai untuk keperluan pribadi dan hampir setiap bulan uang itu hampir tak pernah tersisa. Dari kantor tempatnya bekerja, aku memperoleh gaji terakhir dari kompensasi dan bonusnya. Ketika melihat, aku terdiam dan tak menyangka. Ternyata seluruh gajinya ditransfer ke rekeningku selama ini. Padahal, aku tak pernah sedikit pun menggunakannya untuk keperluan rumah tanggaku. Entah dari mana dia mendapatkan uang lain untuk keperluan rumah tangga, karena aku tak pernah bertanya sekalipun soal itu. Yang aku tahu, sekarang aku harus bekerja untuk menghidupi anak-anakku. Dan tak akan bisa hidup, karena jumlah gaji yang terakhir kuterima dari kompensasi bonusnya tak akan cukup untuk menghidupi kami bertiga. Tapi aku harus bekerja di mana? Aku hampir tak punya pengalaman sama sekali. Semuanya selalu diatur oleh suamiku. Kebingunganku terjawab. Ketika beberapa waktu kemudian, ayahku datang bersama seorang notaris. Ia membawa sebuah surat pernyataan suamiku bahwa dia mewarisi seluruh harta kekayaannya padaku dan anak-anakku. Ia bercerita tentang ibunya di surat itu, yang membuatku tak mampu berkata apa-apa ketika isi suratnya itu hanya untukku. Isi surat tersebut, "Wahai istriku, karena engkau dan anak-anak adalah hal yang terbaik di dalam hidupku. Seandainya aku bisa, aku ingin mendampingimu untuk selamanya. Tetapi aku tak mau kehilangan kasih sayangku begitu saja. Selama ini, aku telah menabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan kalian nanti. Aku tidak ingin engkau susah ketika aku pergi meninggalkanmu. Aku tak bisa memberi harta yang banyak. Meskipun sedikit, semoga ini bermanfaat untuk engkau dan anak-anakku. Lakukanlah yang terbaik untuk mereka ya sayang. Jangan menangis sayangku yang manja. Lakukan banyak hal yang membuat hidupmu terbuang percuma selama ini. Aku memberimu kebebasan untuk mewujudkan mimpi-mimpimu yang tak sempat engkau lakukan selama ini. Maafkan aku kalau selama ini menyusahkanmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jodoh yang lebih baik dariku. Teruntuk putri tercintaku, maafkan ayah yang tak bisa mendampingimu. Dan untuk putraku, kesatria pelindungku, jagalah ibu dan adikmu. Jangan jadi anak yang bandel. Wahai istriku yang manja, jadilah istri yang baik bagi anak-anakku. Dan ingatlah, dimanapun kalian berada, ayah akan selalu ada di sana melihatmu." Aku terlihat kacau membaca surat itu. Dan ada gambar kartun dengan lidah menjulur khas suamiku. Notaris memberitahuku kalau selama ini suamiku memiliki tabungan dari warisan ayah kandungnya. Suamiku membuat beberapa usaha dari hasil tabungan tersebut. Dan usaha tersebut cukup berhasil, meskipun dimanajeri oleh orang-orang kepercayaannya. Aku hanya menangis terharu mengetahui betapa besar cintanya kepada kami. Sehingga, ketika ajal menjemputnya, dia tetap membanjiri kami dengan cinta. Aku tak pernah berpikir untuk menikah lagi. Banyaknya lelaki yang datang, tak mampu menghapus sosoknya yang begitu hidup di dalam hatiku. Hari demi hari kulalui hanya kuabadikan untuk anak-anakku. Ketika orang tuaku dan mertuaku perempuan meninggal satu persatu, tak satu pun meninggalkan kesedihan sedalam kesedihan ketika suamiku pergi. Dan waktu terus berlalu. Kini, kedua anakku telah berusia 23 tahun. Dan 2 hari lagi, putriku dinikahi seorang pemuda dari tanah seberang. Putriku bertanya, "Ibu, aku harus bagaimana nanti setelah menjadi istri?" Kemudian aku merangkulnya sambil berkata, "Cintailah suamimu. Cintailah pilihan hatimu. Cintailah apa yang dia miliki. Karena cintamu akan membuat belajar menyenangkan hatinya. Kamu harus belajar menerima kekurangannya. Dan belajar sebesar apapun persoalannya, kalian akan menyelesaikannya atas nama cinta." Putriku menatapku dan berkata, "Seperti cinta ibu kepada ayah? Cinta itulah yang membuat ibu tetap setia kepada ayah sampai sekarang ini?" Aku menggelengkan kepalaku. "Bukan sayangku. Cintailah suamimu seperti ayah mencintai ibu dulu. Seperti ayah mencintai kalian berdua. Ibu setia kepada ayah, karena cinta ayah begitu besar pada ibu dan kalian berdua." Dalam hatiku berkata, "Aku memang tak beruntung seperti kalian wahai anakku. Karena tak sempat menunjukkan rasa cintaku kepada suamiku. Aku telah menghabiskan 10 tahun untuk membencinya. Tetapi aku menghabiskan sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya. Aku bebas darinya karena kematiannya. Tapi aku tak pernah bebas karena cintanya yang begitu tulus kepadaku." Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Sedikit motivasi dari seorang wanita yang merasakan penyesalan sepanjang hidupnya. Cintailah suamimu apa adanya dan terimalah suamimu.
Sebagai pendamping hidupmu seperti engkau mencintai dirimu sendiri dan teruntuk seorang lelaki cintailah istrimu. Seperti engkau mencintai orang tuamu dan lindungilah kasih sayang istrimu. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.